Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anggianingrum, absen 1 yang akan mempresentasikan tentang kondisi geografi fisik Pulau Jawa yang meliputi fisiografis, geomorfologi, tanah, serta pemanfaatannya. Pulau Jawa memiliki luas sekitar 127.000 km persegi sehingga total luas Pulau Jawa itu kurang lebih 4 kali luas Belanda. Serta Pulau Jawa memiliki panjang sekitar 1.000 km. Fisiografi dan struktur Pulau Jawa dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Jawa Barat dan Banten, kemudian Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, serta fisiografi lakukan Jawa Timur dengan Selat Madura dan Pulau Madura. Pulau Jawa memiliki sifat fisiografi yang khas. Hal ini disebabkan karena beberapa keadaan. Salah satu di antaranya adalah iklim tropis. Di samping itu juga disebabkan oleh geosinklinal muda dan jalur orogenesa dengan banyak vulkanisme yang kuat. Baiklah, selain itu kita akan membahas tentang proses pembentukan Pulau Jawa. Di antaranya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengaruh gerak lempeng. Kemudian pengaruh iklim. Fisiografi Jawa pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 zona pokok yang memanjang sepanjang pulau, walaupun banyak yang tidak utuh. Di zona ini banyak karakter yang berbeda dari Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur. Nah, kemudian kita akan membahas juga tentang zona fisiografi Jawa yang digolongkan terdiri atas zona selatan. Dari sudut geologinya, di zona selatan ini lapisan yang lebih tua terdiri dari endapan vulkanis yang tebal atau beraksi tua dan bahan-bahan endapan seperti tanah analatus yang terlipat pada waktu periode Miocen tengah. Kemudian zona tengah. Kemudian di zona tengah ini sifat geologisnya hanya dapat dilihat dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Gerak orogenesa Miocen tengah dan Miocen muda sangat kuat di zona ini dan sering menyebabkan lipatan menjungkir atau membentuk struktur yang menjorok yang menyebabkan batuan tersier juga lapangan tersier tertutup. Kemudian di zona utara. Nah, di zona ini terdiri dari rangkaian gunung lipatan berupa bukit-bukit rendah atau pegunungan dan diselingi oleh beberapa gunung api. Nah, di zona ini biasanya berbatasan langsung dengan daratan aluvial. Nah, selain itu kita juga akan membahas tentang keadaan geografi fisik secara geomorfologi Pulau Jawa. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang geomorfologi, apa yang kalian tahu tentang geomorfologi? Nah, geomorfologi adalah ilmu yang mendeskripsikan, mendefinisikan, serta menjabarkan bentuk lahan dan proses-proses yang mengakibatkan terbentuknya lahan tersebut. Nah, cakupan geomorfologi ada 2, yaitu cakupan geomorfologi makro dan cakupan geomorfologi mikro. Kondisi Pulau Jawa secara geomorfologi makro, contohnya adalah Pulau Jawa memiliki kawasan kars, yaitu kars Gunung Sewu, bentuk bukitnya seperti cawan terbalik atau cornhill dan kerucut. Geomorfologi makro ini mengkaji tentang sesuatu permukaan bumi seperti pegunungan, perbukitan, kawah, ngarai, atau masih banyak lagi mengarah pada fenomena alam. Selanjutnya kita akan membahas tentang geomorfologi mikro. Contohnya adalah kajian tentang perubahan aliran di permukaan bumi yang mengarah pada fenomena yang lebih luas, baik disebut dengan fenomena alam ataupun fenomena sosial seperti pembangunan kota, di mana bangunan yang ada mengubah arah aliran dan dapat mengakibatkan gangguan pada proses alami. Nah, karena kita sudah membahas tentang geomorfologi, kita akan membahas lebih lanjut tentang akibat geomorfologi bagi kehidupan.
Contohnya adalah fenomena alam lumpur lapindo di Sidoarjo sangat merugikan warga yang ada di sekitarnya. Selain itu, menenggelamkan rumah penduduk juga menimbulkan bau yang tidak sedap yang menyebabkan polusi udara. Masyarakat di sekitar lumpur lapindo pun terpaksa mengungsi. Segala aktivitasnya menjadi terhambat. Lumpur Porong Sidoarjo ini menjadi kawasan rawan bencana dan tidak ada pilihan lain tempat penempatan akhir atau TPA lumpur kecuali ke Selat Madura. Nah, karena Laut Selat Madura menjadi pilihan dari tempat penempatan akhir dari lumpur lapindo ini, tentunya akan merugikan lingkungan dan serta akan merugikan ekosistem yang ada di laut tersebut. Kemudian, kita akan membahas tentang kondisi tanah Pulau Jawa serta pemanfaatannya. Nah, di Pulau Jawa ini terdapat beberapa jenis tanah. Di antaranya adalah tanah aluvial. Nah, tanah aluvial ini adalah jenis tanah yang terbentuk karena endapan. Tanah aluvial dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian karena unsur haranya yang masih tergolong relatif tinggi. Tanah aluvial ini memiliki struktur tanah yang kejal dan tergolong liat atau berpasir dengan kandungan pasir kurang dari 50%. Kemudian tanah andosol. Tanah andosol ini pemanfaatannya digunakan untuk petani dalam menanam palawija ataupun produk hortikultura yang lainnya. Nah, kemudian adalah tanah regosol, tanah berupa butiran kasar yang bersumber dari erupsi gunung api. Regosol merupakan salah satu tanah akibat aktivitas vulkanik karena material pembentukannya bersumber dari erupsi gunung berapi, yaitu berupa abu dan pasir vulkanik. Tanah ini pun sangat cocok dimanfaatkan untuk pemanfaatan kegiatan pertanian. Nah, kemudian di Pulau Jawa ini ada jenis tanah berupa tanah grumosol dan yang terakhir adalah tanah litosol yang dimanfaatkan sebagai tempat bertanam rumput, pakan hewan ternak atau beberapa jenis tanaman palawija yang tahan dengan jenis tanah ini seperti jagung dan tanaman-tanaman keras. Demikianlah pegunungan dan diselingi oleh beberapa gunung api. Nah, di zona ini biasanya berbatasan langsung dengan daratan aluvial. Nah, selain itu kita juga akan membahas tentang keadaan geografi fisik secara geomorfologi Pulau Jawa. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang geomorfologi, apa yang kalian tahu tentang geomorfologi? Nah, geomorfologi adalah ilmu yang mendeskripsikan, mendefinisikan, serta menjabarkan bentuk lahan dan proses-proses yang mengakibatkan terbentuknya lahan tersebut. Nah, cakupan geomorfologi ada dua, yaitu cakupan geomorfologi makro dan cakupan geomorfologi mikro. Kondisi Pulau Jawa secara geomorfologi makro, contohnya adalah Pulau Jawa memiliki kawasan kars, yaitu kars Gunung Sewu, bentuk bukitnya seperti cawan, terbalik atau cornhill dan kerucut. Geomorfologi makro ini mengkaji tentang sesuatu permukaan bumi seperti pegunungan, perbukitan, kawah, ngarai, atau masih banyak lagi mengarah pada fenomena alam. Selanjutnya kita akan membahas tentang geomorfologi mikro. Contohnya adalah kajian tentang perubahan aliran di permukaan bumi yang mengarah pada fenomena yang lebih luas, baik disebut dengan fenomena alam ataupun fenomena sosial seperti pembangunan kota, di mana bangunan yang ada mengubah arah aliran dan dapat mengakibatkan gangguan pada proses alami. Nah, karena kita sudah membahas tentang geomorfologi, kita akan membahas lebih lanjut tentang akibat geomorfologi bagi kehidupan. Contohnya adalah fenomena alam lumpur lapindo di Sidoarjo sangat merugikan warga yang ada di sekitarnya. Selain itu, menenggelamkan rumah penduduk juga menimbulkan bau yang tidak sedap yang menyebabkan polusi udara. Masyarakat di sekitar lumpur lapindo pun terpaksa mengungsi. Segala aktivitasnya menjadi terhambat.
Lumpur Porong Sidoarjo ini menjadi kawasan rawan bencana dan tidak ada pilihan lain tempat penempatan akhir atau TPA lumpur kecuali ke Selat Madura. Nah, karena Laut Selat Madura menjadi pilihan dari tempat penempatan akhir dari lumpur lapindo ini, tentunya akan merugikan lingkungan dan serta akan merugikan ekosistem yang ada di laut tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang kondisi tanah Pulau Jawa serta pemanfaatannya. Nah, di Pulau Jawa ini terdapat beberapa jenis tanah. Di antaranya adalah tanah aluvial. Nah, tanah aluvial ini adalah jenis tanah yang terbentuk karena endapan. Tanah aluvial dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian karena unsur haranya yang masih tergolong relatif tinggi. Tanah aluvial ini memiliki struktur tanah yang kejal dan tergolong liat atau berpasir dengan kandungan pasir kurang dari 50%. Kemudian tanah andosol. Tanah andosol ini pemanfaatannya digunakan untuk petani dalam menanam palawija ataupun produk hortikultura yang lainnya. Nah, kemudian adalah tanah regosol, tanah berupa butiran kasar yang bersumber dari erupsi gunung api. Regosol merupakan salah satu tanah akibat aktivitas vulkanik karena material pembentukannya bersumber dari erupsi gunung berapi, yaitu berupa abu dan pasir vulkanik. Tanah ini pun sangat cocok dimanfaatkan untuk pemanfaatan kegiatan pertanian. Nah, kemudian di Pulau Jawa ini ada jenis tanah berupa tanah grumosol dan yang terakhir adalah tanah litosol yang dimanfaatkan sebagai tempat bertanam rumput, pakan hewan ternak atau beberapa jenis tanaman palawija yang tahan dengan jenis tanah ini seperti jagung dan tanaman-tanaman keras. Demikianlah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang iklim, hidrologi, laut, dan flora fauna. Nah, yang pertama iklim. Iklim di Indonesia, di Pulau Jawa ini, baik Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah ini semuanya memiliki iklim tropis. Nah, berdasarkan dari Badan Meteorologi dan Geofisika, iklim Pulau Jawa ini berada pada tipe iklim A sampai F, di mana curah hujannya itu rata-rata tahunannya itu berkisar antara 1000 sampai 5000 mm per tahunnya. Iklim A dan B itu terdapat di Provinsi Jawa Barat, dan yang C dan D itu terdapat di Jawa Tengah, dan yang E sampai F itu terutama berada di Jawa Timur. Kemudian ada hidrologi. Nah, hidrologi daerah aliran sungai atau biasa disingkat dengan DAS di Pulau Jawa ini umumnya sangat pendek, sekitar 30 sampai 70 km, atau bisa dikatakan juga sempit dan curam atau banyak jurangnya. Luasnya itu rata-rata kurang dari 250 km persegi. Nah, di antara das-das tersebut terdapat 24 das yang mempunyai luas lebih dari 250 km persegi. Termasuk di dalamnya ada 7 das yang kritis yang mempunyai luas itu lebih dari 3000 km persegi, dan 2 das lainnya itu mempunyai luas lebih dari 10.000 km persegi. Ini termasuk das berantas itu sekitar 11.050 km persegi, dan das yang Solo itu 15.400 km persegi. Nah, kemudian laut. Nah, laut adalah perairan Laut Jawa ini merupakan perairan yang dangkal dengan luas kira-kira 310.000 km persegi di antara Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi di gugusan kepulauan Indonesia. Nah, Laut Jawa ini dikenal juga sebagai Laut Sunda. Nah, perikanan itu merupakan kegiatan ekonomi penting yang ada di Laut Jawa. Nah, ada 3.000 lebih
spesies kehidupan Laut Jawa di daerah ini. Nah, Laut Jawa itu khususnya di bagian barat yang memiliki cadangan minyak bumi, gas dan gas alam yang dieksploitasi. Kemudian ada flora fauna. Nah, flora fauna yang ada di Jawa Barat ini mempunyai ciri khas di daerahnya tersebut. Untuk floranya itu salah satunya ada Gandaria, dan sedangkan faunanya itu ada macan tutul Jawa. Kemudian flora fauna yang ada di Jawa Tengah. Nah, untuk flora yang ada di Jawa Tengah ini ada cempaka putih atau kantil. Nah, cempaka putih atau kantil ini merupakan salah satu anggota suku Magnoliaceae. Nah, ada juga tumbuhan ketapel atau burahol, ini berasal dari DKI Yogyakarta. Kemudian ada fauna yang berasal dari Jawa Tengah ini ada kepodong. Dan yang berasal dari DKI Yogyakarta ini ada merbuk atau perkutut. Kemudian flora fauna yang ada di Jawa Timur. Nah, flora yang ada di Jawa Timur itu ada tumbuhan sedap malam. Nah, pasti kalian tahu kan, tumbuhan sedap malam itu yang digunakan dalam pembuatan parfum. Kemudian ada fauna. Fauna yang ada di Jawa Timur ini ada ayam hutan hijau atau ayam yang berkisar adalah nama sejenis burung yang termasuk kelompok unggas dari suku Phasianidae. Atau biasanya itu keluarganya ayam, puyuh, merak, dan sempidan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Solikin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik yang ada di Pulau Jawa. Yang pertama yaitu mengenai sungai. Sungai adalah aliran air yang dari dataran tinggi menuju dataran rendah, yang dimana air ini menuju ke suatu samudra atau danau-danau. Biasanya aliran sungai ini dimanfaatkan oleh manusia itu untuk mengairi sawah supaya tumbuhan mereka itu bisa hidup. Dan yang kedua yaitu mengenai karakteristik danau. Danau adalah sebuah cekungan yang diakibatkan oleh suatu gunung Merapi, yang dimana cekungan besar itu bisa menjadi danau akibat adanya air hujan ataupun air yang mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Disitulah bisa cekungan itu menampung air tersebut, lalu terjadilah suatu danau. Terus yang ketiga yaitu ada pegunungan. Pegunungan ini terbentuk adanya tenaga eksogen yang dari dalam bumi lalu muncul ke atas, lalu itu bisa jadi bisa membuat suatu pegunungan. Kira-kira seperti itulah. Lalu yang karakteristik yang selanjutnya yaitu mengenai rawa. Rawa adalah suatu daerah yang dimana itu permukaannya itu seperti berwarna hijau. Air rawa ini biasanya sifatnya tawar. Yang pertama adalah sumber penduduk dan sumber daya alam. Persebaran penduduk di Pulau Jawa. Persebaran penduduk di Pulau Jawa era katanya dengan tingkat kepadatan penduduk di Indonesia dapat merata. Kepadatan penduduk dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu kepadatan penduduk berdasarkan lahan pertanian. Yang kedua, kepadatan penduduk agraris. Yang ketiga, kepadatan penduduk fisiologis. Ada pemanfaat sumber daya alam. Yang pertama yaitu sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan sinar matahari dapat digunakan sebagai sumber energi dan bahan bakar. Yang kedua,
Sumber daya alam seperti kayu, batuan, dan pasir dapat digunakan sebagai pembangun tempat tinggal. Yang ketiga, sumber daya alam seperti bahan tambang dan batuan juga berpengaruh dalam pengembangan teknologi. Adapun manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain: pertama, padi, jagung, dan gandum dapat digunakan sebagai bahan makanan. Yang kedua, kayu jati, kayu mahoni sebagai bahan bangunan. Yang ketiga, jahe, kunyit, dan daun binahong dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan.